Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Tepuk tangan dong buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, perkenalkan ya, saya Didi dan saya kuli bangunan. Saya memang ngefans banget sama Iwan Fals, dia tuh sangat populer. Tapi jangan salah, semenjak saya masuk Suci dan orang ngelihat saya di TV, di tempat saya tinggal, saya juga udah populer. Iya, bahkan saya udah punya julukan, artis kuli bangunan. Saya nggak tahu ini pujian atau hinaan. Terus kalau orang-orang semakin sering tampil di TV itu kan, mereka semakin banyak job stand up-nya. Kayak Jupri kemarin kan, udah jadi openernya Bang Panji. Kalau saya mah malah banyak job kulinya. Jadi banyak yang nelpon ke saya, Kang Didi tolong benerin pintu rumah saya. Tolong benerin pintu pagar saya. Tolong benerin rumah tangga saya. Saya Didi Bu, bukan A. Dan semenjak saya masuk Suci, saya ngerasa saya harus menjaga penampilan. Kalau dulu saya kerja ya namanya kuli bangunan ya pakaian kotor-kotoran. Sekarang mah saya kerja aja pakai baju lebaran. Mau kerja dilumuri sunblock. Kotor sedikit dilap tisu. Ya, mau makan aja saya nggak mau pakai tangan sekarang, pakai sendok semen. Terus lagi di tempat kerja ya sekarang saya jadi punya kerjaan baru. Setiap istirahat saya harus ngelawak. Iya. Mana kalau nggak lucu dilempar bata lagi. Terus lagi misalnya saya lagi kerja nih, saya lagi masang bata, teman saya bilang, ih masang batanya nggak lucu. Masang bata aja harus lucu. Gimana coba saya ini sendok semen lagi masang bata. Tata. Tapi sekarang nih, mandor saya jadi baik gara-gara saya ngelihat di TV. Iya, yang asalnya nih mandor saya kalau nyuruh, telunjuknya itu sakti banget. Dia kalau nyuruh, angkut pasir, angkat semen, lempar lembing. Saya nih lagi ngelempar bata, datang mandor saya, Didi naik ke atas. Siapa? Saya naik, udah di atas, Didi loncat ke bawah. Oh my God. Saya Didi, terima kasih. Tepuk tangan buat Didi. Gitarnya nih agak kita sampingin dulu ya. Gila. Badan kita gede-gede soalnya nggak muat. Nggak muat panggungnya. Gimana tadi masang bata yang lucu gimana? Oh my God, oh my God. Silakan komentar dari Cak Lontong. Dan, Lama. Kita fokus menilai. Ya oke. Sorry. Kita buka nih. Jangan, udah Cak, tenang dong Cak. Santai Cak. Di, Ya, kamu selalu nyaman menjadi orang miskin. Ini yang harus kamu pertahankan. Memang Cak. Memang itu. Jangan. Bukan acting Cak, memang itu. Iya makanya. Iya. Iya. Nyaman di posisi seperti itu tidak gampang. Dan kamu sudah bisa menunjukkan bahwa kamu bisa. Karena disitulah Didi bisa hidup dan berkembang. Justru dari miniman situasi dan keadaan yang Anda miliki. Dan luar biasa, sekali lagi luar biasa. Pemilihan kata-kata kamu itu dibanding dengan penampilan kamu sebelumnya ini beda. Temanya aja beda loh. Itu luar biasa menurut saya, luar biasa.
Saya hanya kurang srek dengan bagian pertama. Saya nggak tahu ada yang sabotase gitarmu yang fals sih tadi. Ya, saya yakin ada yang sabotase. Iya. Tapi kalau itu memang gitar nggak ada yang sabotase, ya tahu diri lah ya. Nggak usah nyanyi lagi. Nggak usah nyanyi lagi. Walaupun itu kamu hobi nyanyi, kamu harus tahu bahwa mulai sekarang kamu harus tahu bahwa itu sangat mengganggu. Tapi very good, Dede. Terima kasih Kak Lontong. Dan selanjutnya Pak D. Hogan. Ya buat aku kamu semakin rileks ya, semakin menikmati, semakin apa ya. Terus kemudian juga aku punya kesan kamu udah menguasai panggung itu. Kamu bahkan udah tahu psikologi penonton kemana. Aku nggak tahu kan, aku tadi bolak-balik sama, aduh keren ini simbolisasinya keren banget. Ketika kamu bilang bahwa baju lebaran itu semacam kalau di level-level atas mungkin PDUB kali. Pakaian dinas upacara besar. Kayak gitu ya. Tapi itulah simbolisasi betapa orang di bawah itu menganggap baju lebaran itu baju terhormat. Keren. Di rumah masak pakai apa, Di? Kompor gas ya. Nah itu buat kamu.